Fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi, karena di dalam Ramadan itu biasanya keburukan itu bagi ini ya, lingkungan yang menjalankan ibadah puasa Ramadan itu lebih stabil ya, lebih stabil dan lebih soleh daripada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa El Kalam semuanya yang semoga selalu dalam menjaga Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz yang selalu kami muliakan dan semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis nih dari riwayat Bukhari dan Muslim kalau nggak salah. Kira-kira intinya seperti ini, Ustaz. Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Masya Allah, ini keistimewaan bulan Ramadan. Terus kemudian pertanyaannya, Pak Ustadz, kenapa di bulan Ramadan itu kok masih banyak terjadi kemaksiatan? Padahal setan dan iblis telah dibelenggu. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Matur suwun. Hadis ini memang hadis yang cukup populer dan sering kita dengarkan, yang disampaikan kepada kita melalui banyak jalur periwayatan dengan berbagai macam mufradatnya ya. Di antaranya ada yang menggunakan kalimat wasufidatis syayatinu ya. Ada lagi yang watughallu ya, yang artinya itu mirip-mirip lah ya, di bahwasanya setan itu dibelenggu, kurang lebihnya seperti demikian. Untuk ini ya, kenapa kok di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan, masih ada orang-orang yang melanggar perintah Allah dan lain sebagainya? Jawaban pendeknya bisa kita baca di surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, aku minta perlindungan kepada Tuhan, pengatur, pemilik dan pemelihara manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Ya, dari keburukan hal-hal yang dapat melakukan waswas, yang was-was adalah godaan-godaan, was-was adalah ajakan-ajakan untuk melakukan ya, maksiat dan melanggar perintah Allah yang lain. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mengajak, yang membisiki, memberikan was-was dalam hati manusia. Ya, jawabannya ada di ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Dari golongan jin dan manusia. Kalau kita kembalikan pada hadis ini, maka ya, di beberapa riwayat dengan tegas di situ yang dibelenggu hanyalah setan dari golongan jin. Ya. Jawaban pendeknya, kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Karena setan dari golongan manusia tetap bebas berkeliaran. Tapi kalau mungkin kita membutuhkan jawaban yang lebih komprehensif, ya, kembalikan kepada syarah-syarah para ulama tentang hadis ini. Apalagi hal ini menyangkut tentang ilmu gaib ya, tentu saja kita tidak bisa mengarang ya. Inna syayatina innama tughallu 'anil ladzina ya'rifuna haqqas siyami al mu'azzimina lahu wa yaqumuna bihi ala wajhil akmal. Jadi setan-setan ini ya, dibelenggu, diikat sehingga tidak bisa mengganggu orang-orang yang memahami hakikat puasa, tidak bisa mengganggu orang-orang yang menghormati bulan puasa, yang memberikan bulan Ramadan usaha dan kesungguhan sesuai dengan porsinya. Wa yuhaqqiquna syurutahu wa akhlaqahu wa adabahu, dan orang-orang yang memperhatikan syarat-syarat puasa, etika, akhlak, adab ketika bulan puasa. Amal ladzi imtana 'anit ta'ami wasyarabi walam ya'rif li siyami haqqahu walam ya'ti bi adabihi ala wajhi tamami falaysa dzalika bi ahlin litughalla syayatinu anhu. Sedangkan orang-orang yang hatinya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, ucapannya tidak dijaga, perbuatannya apalagi, maka setan-setan tetap bebas ya untuk mengganggu mereka. Ya, ketika memiliki kesempatan untuk berbuat kriminal, apakah kemudian dia
ya menahan diri untuk tidak berbuat kriminal, tidak bermaksiat, atau malah melakukan. Nah, maka kembali kepada, bisa saja kembali kepada masing-masing orang. Yang dijaga adalah orang-orang yang memang ingin menjaga dirinya, ya. Sedangkan ya, yang tidak ya tidak, ya. Maksud daripada dibelenggunya setan itu adalah bagi orang-orang yang apa namanya ini innama tughallu anis-shaimina as-saumal ladzi hufidha ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Jadi yang memang orang yang menjalankan puasa dengan menjaga syarat-syarat puasa dan memperhatikan etika-etika dan adab-adab selama berpuasa. Au al-maksud taqlilu syururi fihi. Ada maksud daripada sufidat asyayatin, setan dibelenggu itu. Jadi selama di bulan Ramadan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan itu lebih terkurangi begitu dibanding dengan bulan selain Ramadan. Jadi maksud daripada sufidat asyayatin di situ adalah taklil asyurur fihi. Jadi berkurangnya keburukan di bulan Ramadan. Wa hadza amrun mahsus. Dan ini memang sesuatu yang dirasakan oleh banyak pihak begitu. Fa inna wuqu'a dzalika fihi aqallu min ghairihi, karena di dalam Ramadan itu biasanya keburukan itu bagi ini ya, lingkungan yang menjalankan ibadah puasa Ramadan itu lebih stabil ya, lebih stabil dan lebih soleh daripada sebelum Ramadan. Idz la yalzamu min tasfidi jami'ihim alla yaqa'a syarrun wala maksiatun. Jadi bukan berarti setan itu sama sekali nggak ada gerak atau aksi sama sekali, tetapi memang terkurangi lah begitu. Li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatin, karena juga ada penyebab lain dari kemaksiatan itu, tentunya dari pribadi orang tersebut sendiri. Misalnya di bulan puasa tetap tidak mau puasa, atau tetap tidak mau sholat dan sebagainya. Tentu itu adalah celah atau lahan bagi setan untuk masuk ke dalam hati orang tersebut untuk berbuat maksiat. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, jilid 10 halaman 270. Setan terbelenggu itu memang iya, tapi bagi orang-orang yang tadi sampai di seperti yang disampaikan Ustaz Heri tadi ya, bagi orang-orang yang puasa, yang menjaga syarat dan rukunnya dan adab-adabnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebetulnya orang melakukan maksiat itu tidak hanya faktor setan saja, ada faktor-faktor yang lain. Ini saya temukan dalam kitab Kashful Mushkil ya, min hadis sahihain, jilid 3 halaman 489. Ada faktor nafsu. Kalau kita buka surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la ammaratun bisu. Bahwa nafsu itu mengarahkan atau memerintahkan kepada keburukan. Nafsu artinya yang kalau kita dalam kitab itu kan ada nafsu amarah, bukan yang nafsu mutmainnah ya. Kemudian ada juga karakter buruk, kebiasaan buruk, karena setiap hari dia melakukan keburukan, maka tanpa disuruh setan pun dia melakukan maksiat gitu. Terus tadi yang ketiga ada yang disampaikan oleh Ustaz Imad, yang dibelenggu itu setan yang berbentuk jin, bukan setan yang berbentuk manusia. Kalau setan berbentuk manusia tidak terbelenggu. Ini dijelaskan oleh mu'alif kitab Kashful Mushkil min hadis sahih. Masya Allah. Ya, ini dari Syarah Sahih Muslim. Mengapa ketika pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu, kok masih terjadi maksiat? Di dalam permasalahan ini, keyakinan kita kepada kebenaran berita Rasulullah SAW, ya, yang mana keyakinan tersebut harus melebihi keyakinan kita terhadap apa yang kita lihat dengan mata kita, karena mata bisa jadi salah, ya. Satu peristiwa bisa jadi orang bisa menerjemahkan macam-macam, tapi
berita gaib yang tidak kita ketahui yang dibawa oleh Rasul itu pasti benar. Itu dasarnya di situ. Nah, berkaitan dengan kenapa ketika setan dibelenggu kok masih ada maksiat. Ya, di sini setan itu kan hanya satu faktor dari maksiat. Sementara faktor-faktor maksiat tadi sudah disebutkan, tapi ini saya lengkapi. Anal ma'asi laisa masdaruha faqat sayatin. Bahwasanya faktor terjadinya maksiat itu tidak hanya setan dari bangsa jin, tetapi ada banyak, ada 5 disebutkan ya. Wa innama laha masadirun ukhra. Maksiat itu bisa terjadi karena faktor-faktor yang lain selain setan itu satu faktor. Yang kedua adalah